Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri Wibowo, mahasiswa dari kelas Manajemen dan Valuasi HKI, akan mempresentasikan mengenai Guard Your Right atau lindungi hakmu. Pembahasan dalam presentasi ini terdiri dari 6 bahasan, yaitu pertama, alternatif dispute resolution yang efisien untuk sengketa kekayaan intelektual, menghindari proses pengadilan. Ketiga, tempat untuk mengambil tindakan. Keempat, putusan sementara. Kelima, pemalsuan dan pembajakan. Dan keenam, transfer risiko kekayaan intelektual. Pembahasan pertama mengenai alternatif dispute resolution yang efisien untuk sengketa kekayaan intelektual. Tantangan dari penegakan hak kekayaan intelektual itu sendiri yaitu adalah hak kekayaan intelektual hanya bernilai selama para pemegang dapat menegakkan haknya secara efisien. Pelanggaran kekayaan intelektual melalui duplikasi dapat menyebabkan penurunan saham dan reputasi bisnis dari pemegang hak kekayaan intelektual, khususnya perusahaan. Kedua, tantangan modernisasi seperti digitalisasi dan globalisasi dapat berkontribusi meningkatkan konflik terkait kekayaan intelektual. Selanjutnya, perselisihan terhadap kekayaan intelektual dapat melibatkan berbagai pihak, baik entitas besar maupun kecil seperti inventor, konsultan, artis, dan lain-lain. Lalu pada masa resesi ekonomi, penegakan hak kekayaan intelektual semakin penting, khususnya dalam hal mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang hemat biaya dan waktu untuk mengembangkan strategi penyelesaian perselisihan kekayaan intelektual. Mengapa proses pengadilan tidak selalu menjadi cara untuk menyelesaikan perselisihan kekayaan intelektual? Hal tersebut dikarenakan peraturan mengenai kekayaan intelektual belum sepenuhnya selaras baik di Eropa maupun internasional. Hak kekayaan intelektual bersifat teritorial sehingga berpotensi akan mengalami proses litigasi yang panjang dan mahal karena berada di beberapa yurisdiksi yang mana dapat menimbulkan risiko pertentangan dalam putusan. Karena seperti kita ketahui, beberapa negara memiliki kewajiban, memiliki ketentuannya sendiri terkait perlindungan kekayaan intelektual. Apakah yang dimaksud dengan alternatif dispute resolution atau EDR? EDR merupakan mekanisme privat yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di luar pengadilan melalui forum pribadi. EDR ini sendiri merupakan penyelesaian sengketa alternatif apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. EDR itu sendiri pada umumnya memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama adalah mediasi. Mediasi sendiri merupakan penyelesaian sengketa yang mana melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Mediator itu sendiri hanya bertugas sebagai asisten dalam melakukan penyelesaian sengketa. Mediator itu sendiri hanya memberikan pendapat-pendapat dalam penyelesaian sengketa, yang mana penyelesaian sengketa dikembalikan lagi kepada para pihak yang bersengketa. Selanjutnya adalah arbitrasi. Arbitrasi juga merupakan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, yang mana dalam arbitrasi pihak ketiga yang disebut sebagai arbiter dapat memberikan keputusan terhadap sengketa yang diajukan atau yang diselesaikan melalui proses arbitrasi. Lalu ketiga adalah expert determination. Expert determination adalah prosedur di mana permasalahan yang spesifik diajukan kepada satu atau lebih expert untuk mendapatkan keputusan. Permasalahan yang diajukan biasanya terkait dunia sains atau teknikal atau teknik untuk mengetahui atau memutuskan berapa nilai dari royalti yang terdapat dalam suatu kekayaan intelektual. Apakah benefit dari EDR untuk menyelesaikan perselisihan kekayaan intelektual? Yang pertama adalah prosedur tunggal, di mana prosedur tunggal diartikan sebagai pengurangan terhadap kompleksitas dari dari aksi pengadilan yang dapat ditempuh oleh para pihak, khususnya terkait jurisdiksi. Misalnya apabila terdapat suatu sengketa kekayaan intelektual yang melibatkan
melibatkan mungkin perusahaan di Eropa, di Eropa dan Asia. IDR dapat dilakukan dalam bentuk baik mediasi ataupun arbitrasi untuk mengurangi uh, untuk mengurangi untuk mengurangi kompleksitas prosedur persidangan yang harus dilalui. Jadi hanya cukup satu saja dalam hal penyelesaian sengketanya melalui arbitrasi atau mungkin mediasi. Lalu otonomi para pihak. Otonomi para pihak di sini berarti prosedur EDR itu sangat fleksibel dan memberi kesempatan terhadap para pihak untuk mendapatkan kontrol penuh terhadap sengketa yang terjadi di antaranya. Lalu efisiensi biaya dan waktu. Efisiensi biaya dan waktu ini sendiri merupakan efisiensi terhadap kecilnya biaya dan minimnya waktu yang ditempuh dalam penyelesaian EDR. Dalam penyelesaian sengketa melalui EDR dibanding melalui proses litigasi. Lalu kenetralan. Kenetralan di sini dapat diartikan sebagai diartikan sebagai pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penyelesaian sengketa bersifat netral karena ditunjuk oleh para pihak yang mana tidak berpihak ke baik penggugat atau tergugat. Lalu keahlian. Keahlian juga merefer terhadap pihak ketiga yang menjadi arbiter atau mediator, yang mana keahliannya tidak hanya di bidang hukum intelektual, namun juga bisa keahlian di bidang lain seperti di bidang sains, di bidang teknologi ataupun seni. Lalu kerahasiaan. Kerahasiaan ini merupakan salah satu benefit dari IDR yang mana IDR merupakan suatu mekanisme forum yang pribadi sehingga kerahasiaannya dapat terjamin. Lalu pelaksanaan putusan arbitrase. Pelaksanaan putusan arbitrase pada umumnya merupakan putusan yang bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum dalam IDR itu sendiri. Lalu yang terakhir, mempertahankan hubungan jangka panjang. Mempertahankan hubungan jangka panjang ini adalah khususnya mengenai mediasi, yang mana putusan dalam mediasi dapat berguna bagi para pihak yang berada dalam bisnis yang sama, dan apabila terdapat kasus yang sama, pertimbangan dalam penyelesaian sengketa dalam mediasi tersebut dapat digunakan. Selanjutnya, bagaimana pusat arbitrasi dan mediasi WIPO membantu pemegang kekayaan intelektual untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Pada dasarnya, WIPO telah membuat lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa melalui sistem EDR, yaitu melalui mediasi, arbitrasi, dan expedited arbitration sejak tahun 2007, yang mana di situ terdapat teknik-teknik dalam pembuktian, penunjukan ahli, dan juga terhadap kerahasiaan dalam penyelesaian sengketa. Lalu kedua, ada perjanjian mengenai klausul dan pengajuan IDR di WIPO. Untuk dalam hal memfasilitasi kasus, WIPO dapat menerima penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrasi, dan expert determination, di mana dalam hal pengajuannya dapat diterima dalam berbagai bahasa, sehingga para pihak dapat menggunakan bahasa-bahasa yang ditentukan oleh WIPO untuk mengajukan sengketa mereka ke WIPO sebagai otoritas administrasi. Lalu yang ketiga adalah otoritas administrasi, yang mana WIPO sebagai otoritas administrasi mempunyai WIPO Center sendiri dapat
menentukan atau dapat membantu dalam penunjukan pihak ketiga, dan juga memonitor prosedur terhadap memonitor prosedur dan progres terhadap arbitrasi yang mana sedang berjalan. Lalu WIPO Naturals WIPO Center sendiri telah memiliki list lebih dari 1.500 ahli dari 70 negara untuk menjadi baik arbiter maupun mediator. Lalu selanjutnya penyelesaian sengketa WIPO. WIPO Center telah bekerja dengan pemilik kekayaan intelektual dan juga pengguna sebagai representasi organisasi untuk memfasilitasi penyesuaian skema IDR yang akan merespon sengketa yang diajukan ke WIPO. Lalu selanjutnya menghindari proses litigasi. Dalam menganalisis pembuatan perjanjian lisensi dan risiko terhadap klaim paten yang dimasukkan, pertanyaan yang timbul adalah bagaimana memasukkan klausul kemungkinan litigasi. Namun dalam proses litigasi sangat jarang para pihak mendapatkan keuntungan dari biaya yang telah dikeluarkan untuk contohnya untuk yang dikeluarkan untuk research and development terhadap suatu kekayaan intelektual, khususnya paten. Proses litigasi dinilai sangat mahal karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan para pihak. Persidangan hanya dapat efektif jika para pihak dapat melaluinya secara keseluruhan. Hakim pada pengadilan yang ditunjuk tidak hanya harus berkompeten terhadap masalah hukum saja, namun juga terkait teknologi di bidang paten. Putusan pengadilan nasional pada umumnya hanya memiliki jangkauan yang sangat terbatas, karena pada dasarnya kekayaan intelektual memiliki sifat teritorial yang mana belum tentu di negara lain akan menimbulkan putusan yang sama. Biaya dan waktu litigasi. Biaya terhadap litigasi suatu kekayaan intelektual tergantung dari kasus dan dampaknya. Di Jerman, biaya litigasi didasarkan pada nilai objeknya. Dengan asumsi objek bernilai 1 juta euro, akan memakan biaya litigasi sekitar 300.000 euro sampai dengan putusan akhir, serta termasuk biaya lawyer. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan litigasi di Jerman biasanya kurang dari 1 tahun, sedangkan di Perancis dapat mencapai 2 tahun. Artinya dalam penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi. Melihat hal tersebut, IDR menjadi suatu penyelesaian yang perlu dipertimbangkan sebagai alternatif dari litigasi. IDR adalah alternatif. 95% seluruh tindakan pengadilan terhadap terkait kekayaan intelektual selesai sebelum litigasi melalui negosiasi. Dalam banyak kasus, para pihak telah menyelesaikan perkaranya melalui IDR. IDR merupakan pilihan terbuka terhadap seluruh aspek kasus, termasuk jurisdiksi dan waktu tertentu. Privasi dan juga kerahasiaan juga dijamin dalam proses IDR. IDR juga merupakan proses yang netral, tidak berpihak kepada nasional atau kepentingan lainnya. Kebebasan para pihak untuk memilih arbiter yang ahli sesuai dengan kasus. IDR juga lebih murah, lebih cepat dibanding litigasi. Juga kesempatan besar untuk menjaga hubungan bisnis antar lawan. Alternative Dispute Resolution. IDR merupakan mekanisme para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi selain melalui proses litigasi. IDR memungkinkan untuk menyesuaikan diskusi yang tidak difasilitasi, contohnya para pihak dapat bertukar informasi yang rahasia atau umum. Dalam mediasi, mediator dapat bersifat pasif atau dapat memaksa para pihak untuk menemukan solusi. Dalam penemuan fakta, mediator dapat look under the clock, dan maksudnya look under the clock artinya dia dapat melihat dari substansinya secara langsung.
dan mendapat informasi yang substansial tanpa memberitahu pihak lainnya. Dengan paparan khusus, umumnya para pihak dapat menyampaikan kasusnya kepada pembuat keputusan untuk pihak lainnya. Arbitrasi dapat menentukan orang atau beberapa orang yang netral, atau anggota juga mungkin tidak selalu netral. Para pihak dapat membatasi permasalahan hukum atau fakta yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi. Aktor, organisasi, dan profesional lainnya seperti pengacara paten. Beberapa organisasi membantu penyediaan layanan ADR, termasuk organisasi profesional dan beberapa organisasi pemerintah, publik, atau nirlaba. Perkara paten cenderung unik sehingga tidak mengherankan bahwa arbiter yang paling dipercaya adalah pensiunan hakim yang relevan atau kantor paten bersama dengan penyedia layanan khusus seperti pengacara paten yang memiliki latar belakang teknis. Pengacara paten biasanya akan berurusan dengan hukum yang mana detailnya hanya dapat dipahami oleh seorang ilmuwan atau insinyur. Selanjutnya, tempat untuk mengambil tindakan. Pada tahun 1973, negara di Eropa menyetujui European Patent Convention atau EPC. Diikuti pembentukan European Patent Office atau EPO sebagai lembaga supranasional baru untuk pendaftaran paten. Sejak dibentuknya EPO, pada dasarnya situasi di negara-negara anggota tetap sama. Namun, beberapa ketentuan guna penyelarasan telah diterapkan terkait dengan amandemen dan penegakan pasca pembentukan. EPC telah diamandemen pada November 2000 yang mana disebut sebagai EPC 2000. Perubahan utama dalam EPC 2000 yaitu adalah pengenalan prosedur di mana pemilik paten dapat mengajukan permohonan melalui EPO untuk membatasi klaim paten yang akan diajukan ke negara yang ditunjuk. Kedua, perubahan terhadap penafsiran terhadap klaim yang berpotensi melanggar. Dan ketiga, hak khusus terhadap komunikasi antara konsultan dengan klien paten. Ketentuan inti dari penegakan hukum kekayaan intelektual yaitu Pengadilan Nasional dapat meminta pengungkapan alat bukti dan perlindungan alat bukti. Kedua, biaya dan pengeluaran jasa hukum ditanggung oleh pihak yang kalah. Ketiga, penyitaan aset dapat dikeluarkan oleh pengadilan. Jadi, apa artinya untuk bisnis? Kurang selarasnya sistem paten Eropa berarti banyaknya yurisdiksi yang relevan. Dalam memilih dan mengordinasi yurisdiksi mana yang tepat merupakan hal yang penting secara teknis. Hal tersebut dikarenakan apabila terdapat perbedaan antara yurisdiksi, maka akan terdampak pada keberhasilan dari strategi penegakan paten. Tempat mengajukan tuntutan hukum paten di Eropa. Dalam menentukan tempat pengajuan tuntutan, terdapat beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah kecepatan dalam penyelesaian perkara, kedua adalah biaya persidangan, ketiga prosedur pengadilan, keempat nilai keputusan, yang mana nilai keputusan ini artinya apakah putusan di suatu negara tersebut akan berdampak besar, dan yang terakhir adalah efek proses oposisi EPO. Nah, selanjutnya di bawah merupakan tabel indeks terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi di Eropa, yang mana UK merupakan peringkat 1 dengan rating 761. Selanjutnya adalah putusan sementara. Litigasi paten pada umumnya dianggap lama. Hal tersebut berdampak pada pemegang paten tidak dapat melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, sebagai tindakan awal dikenai dengan putusan sementara atau preliminary injunction. Putusan sementara tersebut dapat memerintahkan kegiatan yang diduga melanggar paten untuk diberhentikan sampai dengan putusan pengadilan. Dalam pasal 50 Perjanjian TRIPS juga menetapkan bahwa otoritas kehakiman harus memiliki wewenang untuk memerintahkan tindakan sementara yang cepat dan efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual apapun. Pemalsuan dan pembajakan. Sebuah studi tingkat dan dampak ekonomi dari pemalsuan. Sebuah studi pada tahun 2007 memperkirakan dampak dari pemalsuan dan pembajakan
sebesar 200 miliar dolar Amerika. Dampak negatif dari pemalsuan dan pembajakan sebagai berikut. 1. Penurunan penjualan yang dapat berdampak hilangnya pekerjaan. Kedua, barang palsu dapat menurunkan reputasi perusahaan. Ketiga, barang palsu mungkin tidak aman dan mengandung racun, bahan berbahaya yang mana dapat berisiko terhadap kesehatan dan keamanan publik. Keempat, pada umumnya produsen pemalsu memperdagangkannya di pasar gelap sehingga berdampak pada pajak yang tidak dibayarkan, dan pemalsuan dapat berdampak pada investasi di bidang R&D karena dapat menyebabkan produsen produk asli tidak dapat manfaat dari investasinya. Tantangan untuk pemegang kekayaan intelektual. Pertama, masalah utama yang dihadapi pemegang kekayaan intelektual adalah pengabaian terhadap kekayaan intelektual yang dipalsukan. Kedua, pemegang hak harus mendapat informasi tentang sejauh mana pelanggaran hak kekayaan intelektual mereka dan tentang kesempatan untuk memulai tindakan yang tepat terhadap pelanggaran. Tantangan untuk pemerintah. Setiap pemerintah harus terlibat dalam menangani dampak yang menyebabkan lahirnya pemalsuan dan pembajakan serta memberikan bantuan yang diperlukan kepada pemegang hak kekayaan intelektual. Di Hungaria, banyak sekali lembaga yang terlibat dalam penegakan hak kekayaan intelektual seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan bea cukai. Hal tersebut menimbulkan kebingungan bagi pemegang untuk menegakkan hak mereka. Untuk mengefektifkan hal ini dibutuhkan koordinasi yang baik di antara mereka. Kurangnya kompetensi pada pemerintah juga mengakibatkan para pemegang hak tidak dapat mengekspresikan harapan mereka terkait putusan yang dibuat. Konteks penegakan di Uni Eropa. Pedoman dalam penegakan kekayaan intelektual disepakati pada tahun 2004 yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mengatur langkah dan prosedur yang diperlukan serta untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap pelaku. Pedoman juga harus melahirkan peraturan mengenai litigasi yang lebih murah, lebih seragam, dan memiliki kepastian hukum. Pada tahun 2008, Uni Eropa mengadopsi strategi hak kepemilikan industri untuk Eropa yang menambahkan detail penegakan hukum untuk mengurangi pembajakan dan pemalsuan. Transfer risiko kekayaan intelektual. Asuransi bukanlah satu-satunya solusi dari manajemen risiko kekayaan intelektual. Selain itu, strategi kekayaan intelektual juga dapat mentransfer beberapa risiko yang mungkin terjadi. Namun saat ini asuransi menjadi solusi yang baik untuk risiko sisa dari kekayaan intelektual. Dalam mengurangi risiko kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kekayaan intelektual yang memiliki risiko paling besar, mengelola risiko tersebut melalui kebijakan dan prosedur. Ketiga, mengidentifikasi kekayaan intelektual yang dapat diasuransikan yang diuraikan sebagai berikut. Itu di sini lihat dari underwriters, lalu ada diskusi antara klien terhadap produk yang dapat diberikan perlindungan. Lalu klien menegosiasikan terhadap nama untuk di cover dalam hal asuransinya, lalu melakukan investigasi terhadap keuntungan dari kekayaan intelektualnya. Dari sini juga ada offer dari penawaran dari underwriters, lalu underwriters memberikan model, lalu harga terhadap risiko yang terjadi. Yang terakhir adalah review legal untuk menginvestigasi kekayaan intelektual, apakah support terhadap produknya. Lalu aspek kunci dari proses ini mungkin adalah audit hukum untuk menyelidiki kekayaan intelektual yang akan diasuransikan. Cawthorne pada tahun 2006 memberikan daftar red flag yang berguna untuk mengidentifikasi selama audit sebagai berikut. Yang pertama adalah organisasi tidak dapat menyediakan inventaris KI dengan lengkap. Kedua, organisasi tidak memiliki KI-nya sendiri, yang mana di sini biasanya KI-nya mungkin bahkan dia juga tidak memiliki lisensi dari perusahaan lain terhadap KI-nya. Lalu yang ketiga, organisasi telah dapat surat penawaran lisensi dari perusahaan lain. Organisasi telah terlibat dalam perkara persidangan KI. Organisasi terdapat dalam industri yang membutuhkan kehati-hatian tinggi seperti dalam industri online.
khususnya dalam perdagangan. Lalu organisasi merupakan ancaman terhadap penguasa pasar yang memiliki KI lebih banyak. Lalu organisasi mencari asuransi untuk menghindari ganti rugi yang didapatkan dari yang mungkin didapatkan dari customernya. Organisasi tidak mendapat ganti rugi yang cukup secara kontrak dari kliennya. Dan yang terakhir, organisasi melakukan pendekatan ostrich putting its head in the sand, artinya melakukan pendekatan yang mana organisasi merasa takut terhadap kekayaan intelektualnya sendiri. Demikian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.